Ada yang mengatakan saling candangan, saling panggonan, kan begitu. Nggak ada, mati. Itu yang berganti itu namanya apa? Roh, kesadaran, jiwa atau apa? Yang berganti apa? Ya kalau bahasa ini jiwa, roh itu kan bahasa di sini, di semesta ini, di dimensi ini. Di dimensi itu kan beda bahasa. Masa dibawa ke sini nanti kan nggak masuk. Iya kan? Artinya bahwa bagi orang Jawa hidup itu urip itu langgeng. Langgeng kan nggak ada cerita seperti itu. Saya belum pernah menemukan referensinya. Iya banyak. Di Jawa mana ada? Buku-buku Jawa mana ada kayak gitu? Kecuali sudah ada kedatangan agama lain. Masanya sudah ada catatan, oh ini kedatangan agama lain. Tapi di dalam data leluhur itu nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Saya coba cari-cari gitu. Manusia pertama yang namanya Adam itu ternyata adanya juga di Timur Tengah ya Romo. Cerita soal itu ternyata di Jawa nggak ada. Ya karena itu kan katanya. Sampean tahu Meru enggak? Boten. Oh berarti mau katanya tuh itu. Iya. Ya udah. Kan sama. Itu Mas. Iya. Kan katanya. Nah sekarang gini, ini nih saya hampir selalu bertanya ini kepada semua narasumber karena kita sekarang masih hidup dan yang pasti suatu saat kita pasti akan mati. Bayangan saya, kalau andai kata kemudian kita bisa tahu ya nanti jalan setelah kematian tuh akan begini, itu enak ya, kita sudah kayak punya peta gitu loh Romo. Bagaimana orang Jawa mendeskripsikan hidup setelah kematian? Karena bagi orang Jawa tidak ada kematian, adanya cuma mati langkah. Mati langkah. Sekarang apa yang mati bagi orang Jawa kan cuma langkahnya saja, gak tahu langkahnya mati dia, udah. Tapi nanti hidup lagi ketika, oh begini caranya. Nah, dia udah punya langkah hidup lagi. Maka kalau orang Jawa mengatakan ya, ada yang mengatakan saling candangan, saling panggonan. Kan begitu. Nggak ada. Mati. Itu yang berganti itu namanya apa? Roh, kesadaran, jiwa atau apa? Yang berganti apa? Ya kalau bahasa ini jiwa, roh itu kan bahasa di sini, di semesta ini, di dimensi ini. Di dimensi itu kan beda bahasa. Masa dibawa ke sini nanti kan nggak masuk. Iya kan? Artinya bahwa bagi orang Jawa hidup itu urip itu langgeng. Langgeng. Jadi ngapain masalah? Nggak pernah mempersoalkan itu. Khairil Anwar salah dong berarti kalau dia ingin hidup 1000 tahun lagi karena hidup itu kan abadi. Ya nggak salah dong. Abadi itu berapa tahun? Sekarang apa bedanya abadi dan kekal? Panjang mana? Panjang, kekal. Nah, berapa lama? Sampeyan ki melu basa kono-kono tak takoni aku ya tak sinau ngono. Abadi ki umure pira? Menurut jenengan. Kalau menurut saya abadi itu ya selama-lamanya Romo. Beda ya? Ya abad itu kan ratusan tahun. Oh iya, abad ya Romo. Waduh, parah. Abad jenenge abad ya. Parameternya tak ratusan tahun. Ratusan tahun. Iya. Nek kekal selama-lamanya. Lah nek wong Jawa munine langgeng. Wis to. Berarti sangat besar kemungkinan, ya bukan kemungkinan, yang pasti bahwa kita itu meneruskan kehidupan leluhur-leluhur kita di masa yang lalu. Kita meneruskan hidup kita. Kita meneruskan hidup kita. Lah iya dong. Wong titik jarinya beda. Meskipun ada sebagian hidup kita. Nah, prinsip dasarnya itu, meskipun ada sebagian adalah dari DNA-nya masa lalu, datanya masa lalu kan. Tetapi kita kan terbentuk dengan menjadi jiwa tersendiri.
Kalau dengan konsep manitis itu, Romo, misal yang manitis kan data. Data ya? Iya kan? Manitis itu data. Data. Kalau kita ya tetap lahir sebagai kita sendiri dengan wadah yang berbeda. Yang berbeda, jiwa yang berbeda. Bahwa data itu kemudian bisa bisa, kita akan memiliki sarana untuk itu. Itu nanti aja deh dibahas kalau kapan-kapan saya ke sini aja. Saya pengen fokus ke situ nanti. Waduh, ini saya dapat sesuatu yang baru yang dulunya belum pernah saya dapatkan. Nah sekarang gini aja, yang real aja deh. Orang hidup sampai cerai segala macam karena faktor ekonomi, faktor hutang. Nah, kalau Romo ketemu anak buahnya yang seperti itu misalnya, mau aku hutangku akeh, bingung bojoku minggat dan lain sebagainya. Dia kan berada pada titik terendah, jatuh ibaratnya. Membangkitkan apa tuh namanya orang yang seperti itu bagaimana caranya? Ya, bisa kalau membangkitkan orang titik terendah kan yang saya kenali titik terendahnya adalah orang itu sendiri. Bermula dari sendiri. Ya kembali, memang kamu kan lahir sendiri. Lahir sendiri. Jalan sendiri, hidup sendiri, bahkan kamu punya istri atau suami pun kan tetap sendirian. Tidur bersama pun sendiri kan. Ya sudah, sementara sendiri lagi. Sementara sendiri lagi. Ya itu, artinya setelah nanti sampai pada penyadarannya, mau ada kebersamaan dengan yang lain lagi, membuat komitmen baru lagi, kan juga boleh-boleh saja. Bahkan mati pun nanti juga sendiri lagi. Iya kan, artinya kan begitu. Nah nah sampai di situ penyadaran bahwa kamu hidup, kamu lahir, kamu hidup sendiri, sampai kemudian dia biar bisa bangkit lagi secara finansial, secara ekonomi gimana? Nah kalau secara finansial kan ketika seseorang itu ya toh ada itu kemaunya sendiri atau ada yang mau dia ada? Ada yang memaui dia ada. Oke, berarti yang bertanggung jawab siapa? Dia atau yang memaui? Yang memaui dong. Nah sederhana toh. Nah, sekarang yang memaui siapa? Hidup itu sendiri. Nah, tanya sama hidup, ngomong sama hidup. Berarti kalau ada yang memaui, menurut kita, yang memaui itu tahu ndak keberadaan yang dimaui ada? Tahu dong. Ya. Membekali ndak? Iya, dibekali. Nah, kalau sudah seperti itu hukum kepastiannya, kan tinggal dikontak saja. Caranya? Yang ngomong sama hidupnya. Misalnya? Hidupnya dari mana? Ambegan. Nah, rasakan ambegan lagi. Cermati ambegannya. Oke. Ya, kembali. Nah, itu nanti kan akan beruntutan. Pasti beruntutan. Oh, gini ya. Oh, gini. Ketika orang itu mencermati ambegannya, dia kan jadi rileks. Ketika rileks, ide kan muncul. Iya kan? Iya. Selesai perkaranya. Jadi ketika dia vibrasinya kan langsung berubah, yang tadinya ngeluh, terus kemudian dia sadar masih punya nafas, dia nikmati gitu ya. Untung masih hidup ya. Bukan sekedar, bahkan tidak harus begitu. Cuma menikmati saja, tahu-tahu, oh iya ya. Nek bosan kono, aureka, ngono mesti enak. Maka ide muncul, kreativitas muncul itu, mbok kreatif liar utang meneh. Loh, bisa saja. Ya jelas itu ide pasti muncul ketika seseorang itu menjadi fresh. Ke seorang fresh ya. Iya kan, itu real, itu realitas yang paling real dalam diri orang itu seperti itu. Kalau panik, persoalan cuma di dalam ketika orang nggak fresh, orang itu panik, itu aja kok. Romo simpel banget ya memandang kehidupan ini. Lah memang hidup kan simpel. Realnya hidup ini simpel. Lah wong saya tuh jadi aja simpel ya. Ini kan jadinya saya simpel. Tahu-tahu jadi gitu saja. Simpel banget itu. Oke, kalau misalnya ini disuruh memberikan formula hidup bejo gitu, menurut Romo? Bukannya yang saya ceritakan ini adalah formula hidup bejo? Oh iya, itu tadi ya berarti ya. Sampai jadi bejo enggak itu tadi? Oh iya dong. Lah iya kan sudah ada kasih formulanya. Iya. Dengan menerapkan itu, hidup seseorang akan bejo. Pasti bejo. Udah.
nggak bejo gimana, ide jadi muncul. Frekuensi getaran yang dalamnya adalah getaran-getaran yang menyamankan, getaran yang indah, tentu saja kan memancar kemana-mana. Dulu temannya yang nggak ingat jadi ingat. Gendro tadi apa ya saya bilang? Anak kuning. Iya ya. Kan? Itu kan enak banget kan gitu. Iya. Ada istilah ruwatan intelijensia. Maksudnya apa? Ya karena intelijensia lah yang perlu diruat, perlu dirawat. Ini tadi kan kita sedang merawat dan merawat intelijensia kita, kecerdasan kita. Ya bisa siapa? Diri sendiri. Nah, kalau orang Jawa, mohon maaf ya, tanpa saya menyinggung siapapun ya, kan banyak tokoh-tokoh sesepuh di Jawa itu setiap tahun sekali bikin ruwatan. Bayar sekian, berhidupmu nggak siap, berhidupmu beruntung, cari apa-apa gampang. Bukan ruwatan seperti itu yang panjenengan maksud? Bukan. Karena terbukti orang yang melakukan seperti itu yang banyak sial juga. Iya benar-benar. Realnya kan nyatanya begitu. Sudah dilakukan ruwatan, menganggap apa-apa, keluar uang banyak, orangnya masih sial juga. Banyak banget. Nah itu dia. Tetapi kalau setiap orang meruat intelijensianya sendiri, tidak mungkin dia akan sial. Orang cerdas kok sial. Caranya meruat intelijensia dengan ini tadi itu. Itu tadi. Dengan sadar penuh menikmati nafas, ya. Iya. Keluar masuknya nafas, sadar penuh, sesederhana itu loh. Konsisten, itu yang disebut dengan ruwatan intelijensia. Iya. Orang akan terhindar dari yang namanya apes dan lain sebagainya. Kalau apes itu beda. Apes itu berkaitan dengan berbagai faktor. Jadi faktor silangan energi. Jadi itu tidak bisa dihindari kalau apes. Kalau misalnya dia udah konsisten hening nih, tapi kemudian beliefnya, keyakinan di dalam dirinya itu masih terbentur oleh dibatasi sendiri, misal kamu mungkin aku ya anak sopa, anak gak duwe, apa gunanya hening konsisten itu? Oh sangat berguna. Sekarang saya mau tanya, apa gunanya belief, apa gunanya keyakinan? Ini ada ember gitu ya, kasih air, sampean mancing ning kono, ning kono wis ora dikek iwak apa-apa, mancing dengan yakin iso ora metu iwak. Loh kalau memang keyakinan itu berguna, saya memang buktikan itu. Tetapi apa yang saya omongkan bisa dibuktikan. Tanpa harus percaya. Iya, nggak perlu percaya untuk apa? Mau membuktikan kok percaya. Ilmu nyata itu. Ilmu nyata itu orang membuktikan itu tidak percaya dulu. Golek kok percaya, aja percaya. Bahkan apa yang saya ngomongnya jangan dipercaya, buktikan. Ini kan jarinya saya, ya Pak. Jarinya saya. Buktikan dan buktikan dengan tidak perlu percaya, tidak perlu yakin. Kalau perlu maidu. Silahkan dipaidu. Tapi nyatai, ya kan. Enak. Iya. Gitu, tidak ada keharusan. Nah ini satu pertanyaan dari saya. Ada satu pertanyaan menarik nggak Pak Dodi? Mumpung ketemu suhu. Hah? Oke. Gini, Pak Romo Bambang tahu fenomena teleportasi. Jadi gini, bis ya tiba-tiba di jalan tol, terus bisa berada di atas hutan tanpa bisnya rusak sama sekali. Itu sedang mengalami fenomena apa? Ya kalau hukum fisika kuantum kan bisa bagaimanapun juga. Yang melakukan fisika kuantum tidak hanya kita toh. Di dimensi yang berbeda bisa melakukan juga. Jadi kalau pas iseng atau pas keperluan tertentu mau menunjukkan eksistensinya atau apa, pindah aja, jazz ini bisa saja. Lah emang kenapa dengan adanya itu? Demit itu. Ya no problem. Nggak perkara. Bagi saya itu wajar-wajar saja. Itu wajar ya? Wajar. Teleportasi itu sangat logis berarti? Sangat logis. Bagaimana pikiran orang bisa menerima bahwa itu logis? Ya ketika dia sudah mengerti tentang itu, kan tidak harus dimengerti.
Siapa yang memaksa harus mengerti? Nggak ada. Iya. Kita selalu bagaimana dengan bagaimana, misalnya banyak orang kenapa sampean pada sibuk gitu. Iya. Oh, itu kewajaran semua di dalam kehidupan itu apa? Semua wajar. Kewajaran, udah orang maling aja wajar kok. Iya. Dan itu peruntukannya, kalau memang peruntukannya maling gimana coba? Coba kalau di dunia diterapkan satu hukum, orang harus jadi baik menurut ukuran tertentu. Sementara tugas dia itu adalah maling, ngerusak, gimana? Salahkah dia? Enggak. Nah, jadi siapa yang membuat perkara adalah orang-orang yang belum mengerti. Jadi ketika seseorang itu dijadikan oleh semesta itu tugasnya adalah untuk tukang ganggu wong, tukang ganggu kehidupan. Ya kalau dia tidak menjalankan ya tidak tepat. Tepatnya dia harus menjalankan mengganggu. Jadi kalau oh kamu sukanya ganggu, nah tugasku tukang ganggu. Sampeanku iso tak ganggu ora. Nah, kalau misal kayak orang belum punya jodoh gitu ya. Lebih direkomendasikan yang mana? Hening konsisten atau kemudian belajar menggali Hosoko Jowo tadi? Pertanyaan saya itu apa? Orang belum punya jodoh. Kan belum punya jodoh. Nah, pertanyaan begini, jodoh itu sudah ditentukan atau belum? Jodoh itu setahu saya manusia yang bikin. Artinya ya sudah, bikin sendiri aja. Dia manusia kan? Iya. Nah, bikin sendiri. Ngapain nggak bikin jodohnya sendiri? Nah, jadi bingung tuh. Gimana? Ya artinya kan ketika jodoh, lah pertanyaannya jodoh itu tuh sudah ditentukan atau belum? Kalau menurut Romo Bambang jodoh itu sudah ditentukan apa belum? Ya kalau yang namanya jodoh pasti sudah ditentukan antara baut dan sekrup. Kalau sudah ditentukan berarti orang nggak berusaha pun bisa datang jodohnya. Loh iya, asal diperlukan oleh yang memerlukan kan nanti ketemu. Contohnya sampean butuh sekrup, butuh baut kan ketemu dewe ra golek to, sekrupe ya ra golek. Turunan kemana-mana enggak, bautnya juga enggak cari kan? Berarti apa? Fase semesta kan itu nanti yang mengaturnya. Nah anehnya katanya ini yang jelas sekrup sama baut itu jodoh. Jadi ketika ini bautnya udah rusak, sekrupnya masih utuh, dia dapat baut baru. Jodoh bukan? Ayo jawabnya apa? Jodoh atau bukan? Jodoh. Nah itu yang bagus. Ya memang jodohnya sekrup itu baut kan gitu. Masalah baut yang satu udah lecek ganti baut yang baru kan lain perkaranya. Tapi kan jodoh kan? Jodoh. Enak nggak? Jadi wong Jawa enak. Iya. Riyen lah. Nek ono wong ora trimo ki mergo dhek ora iso nglakoni. Nek iso nglakoni kan dhek meneng wae. Betul. Nah, orang itu kadang-kadang suka menilai orang di luar dirinya, nggak mau menilai dirinya sendiri. Hidup sederhana kok. Iya. Kenapa dibikin susah? Yang menarik kan Romo ini tidak menganggap bahwa ajaranku yang paling benar ya. Loh, saya nggak menyampaikan pengajaran kok. Saya cerita tentang kehidupan. Ini jareku. Iya. Gitu loh. Iki ya jare. Gitu. Oke, Pak Dodi, satu pertanyaan. Waduh, kok pilpres sih, Rek? Apa pilpres itu? Pilpres katanya Mbah siapa kemarin? Romo Bambang tentang keyakinan bahwa suatu saat nanti republik ini akan berganti ke kerajaan, gimana? Ya keyakinan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kalau secara pribadi pendapatnya? Kalau saya secara pribadi, saya lebih suka menentukan sendiri. Menentukan sendiri. Iya kan, pribadi saya. Iya. Jadi mau saya mau tak jadikan apa negara ini, mau tak jadikan kan terserah saya. Itu kan menurut pribadi saya, jariku toh. Nah kan gitu. Berarti sakarepku. Iya. Tapi antara demokrasi sama kerajaan, menurut panjenengan akan lebih bagus mana? Ya bagi kerajaan bagus kerajaan, bagi demokrasi bagus demokrasi, kan gitu. Bagi saya bagus buatan saya.
Ya enggak? Lu kan gitu. Orang merdeka. Iya, merdeka. Iya. Angel. Tapi nanti teman-teman kalau pengen mendalami Hosokodyo diperbolehkan ya? Ya boleh dong. Ya? Kalau yang apa jenenge pola yang saya gunakan loh ya. Tapi kalau pola yang lain ya tentu saja kepada yang lain. Gitu. Maksudnya kepada Romo Bambang. Ya kalau kepada saya ya boleh-boleh saja mau berjalan menikmati dinamika hidup seperti apa. Ayo. Oke gitu loh. Iya. Yang penting kita bisa enjoy di perjalanan ini udah enak. Oke. Saya pikir itu Romo Bambang Susetyo. Terima kasih banyak ya atas cerita-ceritanya yang mungkin akan menjadi inspirasi tidak hanya bagi saya tapi bagi banyak sahabat-sahabat semuanya. Matur nuwun sekali. Saya sini terima kasih tak terhingga. Mudah-mudahan bisa nular frekuensi energi vibrasinya ke teman-teman dan saya ya. Makasih banyak Rahayu Romo Bambang, sehat selalu.